Ini adalah Gunung Merapi, salah satu gunung teraktif di dunia. Memiliki ketinggian 2.930 meter di atas permukaan laut. Gunung ini memiliki catatan sejarah letusan besar yang dimulai sejak 3.000 hingga 250 tahun yang lalu. Kurang lebih tercatat 33 kali letusan, di mana 7 diantaranya adalah letusan besar. Dari data yang tercatat, letusan besar terjadi sekali dalam kurun waktu 150 hingga 500 tahun. Letusan besar yang terjadi pada tahun 2010 lalu menelan korban sebanyak 330 jiwa. Itu belum termasuk korban luka akibat sapuan awan panas. Tak terhindarkan, anak-anak pun juga terkena dampaknya. Kelas 5, siap. Hari ini pembelajaran kita sampai di sini dulu. Nanti kalian sudah mendengar bersama-sama ya pelajaran hari ini. Kemudian sudah saya beri PR, jangan lupa PR-nya besok dikumpulkan. Oke? Nah, sekarang kalian boleh berkemas-kemas. Ini adalah Raihan dan Mustafa. Mereka lahir dan menetap di lereng Merapi. Raihan lahir dari keluarga yang sederhana. Ia bercerita, hidup di lereng Merapi adalah sebuah kesenangan tersendiri, karena ia dan teman-teman sebayanya bisa bercengkrama dengan alam. Bos, nek ulangan mau edah ra kowe. Ora ning angel. Rasina apa membengi? Sina ning tetep angel. Engko dalan ya. Ya, tak mak mesik ya. Kula nuwun, Bu, kula wangsul. Ya. Sambil tenang ya. Engsut. Oke. Nek didangi dhewe-dhewe. Apa-apa. Ayo. Ini ya menang kowe. Apa-apa. Wes salah. Iya kene iki lho. Mah kene ulangi nak. Ayo, mencati. Salah. Ini aja. Biasanya aku main di rumah sama teman-teman, tapi kadang juga sampai ke hutan.
Seperti inilah aktivitas bermain anak-anak di lereng Merapi yang mungkin belum tertarik dengan PlayStation ataupun game Android. Mereka riang, bersenandung dengan alam. Ini adalah SD Serunen, satu-satunya sekolah yang berjarak paling dekat dengan puncak Merapi, radius 7 km atau dikategorikan sebagai zona merah kawasan rawan bencana 1. Subuh. Ada berapa rakaat tadi salat subuh? Sekolah dasar ini ditetapkan sebagai sekolah siaga bencana, yang berarti seluruh komponen di dalamnya, yaitu siswa dan guru, diberikan ilmu tentang kebencanaan. Program ini adalah program berbasis sekolah dalam rangka membangun kesiapsiagaan terhadap potensi bencana. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi ini kita akan mendemokan fenomena erupsi gunung dengan sebuah ya ini semi permainan, ya permainan, tetapi permainan ini hampir mendekati kenyataan yang memang secara fenomena alam itu terjadi. Jadi ada dua alat peraga yang akan kita tunjukkan, yang ini nanti harapannya bisa disampaikan juga kepada anak-anak di kelas sebagai materi untuk mitigasi bencana gunung api. Jadi yang pertama ini kita nanti akan menunjukkan sebuah maket ya, Gunung Merapi. Ini dibuat dengan bentuk yang mirip atau bahkan sesuai dengan kenyataannya. Alasan kami sebenarnya sederhana, jadi kami ingin menanamkan pendidikan mitigasi bencana, terutama bencana erupsi Gunung Merapi, bagi anak-anak itu sejak dini, jadi sejak usia SD, sehingga harapannya nanti mereka bisa memiliki pengetahuan ini sejak dini, dan ketika mereka terus berkembang nanti remaja, dewasa, mereka sudah punya pengetahuan yang cukup tentang mitigasi bencana khususnya erupsi gunung api. Jadi materi yang kami berikan ada dua, yaitu yang pertama untuk anak-anak, kemudian yang kedua buat guru. Untuk anak-anak dan guru materinya sama, jadi kami memaparkan pengetahuan tentang dasar-dasar gunung api. Jadi secara fisik gunung api itu tersusun dari apa saja, kemudian yang lebih penting produk-produk erupsinya atau produk-produk letusan gunungnya. Itu nanti ada berapa macam, seperti apa, kemudian yang lebih penting lagi adalah dari produk itu daerah-daerah mana saja yang menjadi daerah rawan bencana, sehingga nanti mereka memiliki pengetahuan dari aspek gunung apinya secara mendasar, kemudian juga aspek tentang mitigasinya, terutama daerah-daerah yang rawan bencana. Untuk guru juga sama, guru kita juga memaparkan hal yang sama, jadi dari aspek gunung apinya secara dasar, kemudian aspek mitigasinya. Jadi dalam setiap tahun biasanya kita memilih paling tidak 3 SD target, 3-5 SD target. Nah, kemudian setelah kita pilih, kemudian setiap beberapa bulan itu kita mengadakan pelatihan. Jadi baik untuk anak-anak ya, untuk anak-anaknya sendiri maupun untuk guru-guru. Selain itu juga biasanya kita mengajak guru-guru ini untuk melakukan training ke Jepang. Ya. Di sana mereka juga kita tunjukkan bagaimana proses edukasi gunung api di sekolah-sekolah di Jepang. Ya. Kebetulan kita juga mengadopsi filosofi kalau di Jepang itu kan pendidikan karakter dimulai sejak kecil. Nah, ini kita juga ingin menanamkan pendidikan mitigasi bencana itu sejak kecil.
Jadi harapannya tentu saja kita ingin agar anak-anak itu memiliki karakteristik yang mereka siaga terhadap adanya ancaman bencana. Jadi sewaktu-waktu mereka misalnya diminta pemerintah, nanti suatu saat kalau misalnya gunungnya sedang aktif, kemudian diminta mengungsi sebentar, mereka sudah siap dengan karakter itu. Karena mereka sudah punya pengetahuan tentang gunung. Jadi selain pelatihan dalam bentuk paparan materi, yang lebih penting kita juga meninggalkan di setiap sekolah itu alat ya, yang namanya seismometer. Jadi ini nanti dipakai untuk monitoring getaran. Nah, khususnya getaran dari aktivitas Gunung Merapi. Jadi ini sifatnya nanti sudah bisa online. Jadi sekolah-sekolah yang kita beri alat ini nanti masing-masing bisa melihat aktivitas getarannya seperti apa. Oke, untuk pertemuan hari ini kita itu akan mengadakan simulasi atau mengetahui. Kan di sini kan wilayahnya kalian itu tempat tinggalnya dekat apa itu? Gunung. Kalian tahu nggak Gunung Merapi itu aktif atau tidak? Aktif. Karena kemarin pernah mengeluarkan apa? Ada yang tahu? Asap. Asap itu bisa disebut kalau 2010 itu kalian mungkin masih kecil ya. 2010 itu ada wedhus gembel. Nah, erupsi Merapi itu mengeluarkan apa? Ada yang tahu mengeluarkan apa? Magma boleh. Itu mengeluarkan lava atau magma itu berbentuk material. Nah, material itu kalian tahu, material itu kalau sudah keluar dari gunung itu menjadi apa? Yang sering diangkut truk itu bisa batu, bisa pasir. Nah, kali ini kita akan mencoba mengetahui bagaimana cara keluar magma itu atau lava dengan alat peraga ini. Anak didik kami ada 117 anak yang terdiri dari anak-anak dari Yogyakarta khususnya, umumnya dari wilayah Klaten. Dan ini ada di Desa Kalitengah Lor, Kalitengah Kidul, Srunen, dan Singlar. Sekolah siaga bencana harapannya yaitu mempersiapkan anak didik untuk menghadapi keadaan darurat. Umpamanya keadaan darurat gunung yang sini adalah wilayah gunung api meletus atau erupsi. Itu antara lain itu. Jadi anak-anak dari dini sudah siap untuk mempersiapkan dirinya untuk keadaan bencana. Ini adalah pramuka, kegiatan di luar pelajaran formal yang diikuti oleh anak didik di luar jam belajar. Sebenarnya kegiatan pramuka ini juga selalu ditemui di sekolah-sekolah lainnya. Namun di sini kegiatan pramuka bisa dikategorikan kegiatan wajib sebagai penunjang ilmu mitigasi bencana. Ya, karena di dalam kegiatan pramuka, Bapak, itu banyak sekali manfaatnya, yaitu anak-anak dari mempersiapkan umpamanya yang pertama adalah untuk dasar dharmanya, yaitu tolong menolongnya. Di situ ada macam-macam kegiatan yang bisa untuk mempersiapkan diri baik lahir maupun batin. Umpamanya yang secara detail ya, umpamanya anak-anak ini ada seperti drabar, seperti tali temali, waktu terjadi itu kan pergi dari rumah. Karena pergi dari rumah dia bisa membuat tenda atau tempat tinggal, di situ bisa memasak dan bahkan bisa menolong kepada rekan yang lain itu.
Jadi sangat wajib karena ini kemandirian di mana anak itu berada. Kamu ikuti jaga ini, kamu kan tugasnya kamu jaga sakit ini loh. Ya, karena kejadian erupsi 2010 itu, maka gedung SD yang lama itu memang tidak kena material, tapi ada beberapa bagian yang terbakar, termasuk diantaranya kantor. Kantor itu semua data di kantor itu terbakar semua. Walaupun ada beberapa data penting yang sudah kami kami amankan di tempat salah satu guru di wilayah Glagah itu turun sekitar 3 kilo dari SD itu, tapi ternyata rumah teman kami yang di Glagah itu juga terkena erupsi sehingga data kami betul-betul hilang pada waktu itu. Terus ada beberapa kelas yang terbakar juga sehingga kami akhirnya harus direlokasi ke sini ini juga atas rekomendasi dari Pemda dan juga rekomendasi dari Dinas Pendidikan, karena memang di sana sudah menjadi kawasan rawan bencana 3, KRB 3, sehingga tidak boleh diadakan pembelajaran di tempat SD yang lama. Jadi kemudian kami harus pindah di sini karena memang tidak boleh kembali ke sekolah lama itu. Jadi alasannya memang tidak diperbolehkan dan juga karena di sana termasuk KRB 3 gitu. Di sini, rata-rata penduduknya berprofesi sebagai petani dan juga penambang pasir. Salah satunya adalah Ayah Raihan. Mus, kalau kita main ke hutan, Gunung Merapi meletus, ya kita lari, ya enggak? Ya iyalah. Sebenarnya aku deg-degan kalau papa nambang pasir. Kalau ada lahar dingin kan bahaya. Tapi ya gimana lagi buat bayar sekolahku.
Han, ini yo. Han mau le ulangan isora. Sakit, Pak. Anu bukune ditoto sesuk ndak le sekolah Karipan. Sebagai warga Merapi, kita harus siap sewaktu-waktu Merapi meletus walaupun di malam hari. Hidup di sini itu enak kok, dingin, tapi kadang juga deg-degan.